Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraini Solihah dengan NRP 1520241310. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas untuk user dan user group management dari materi PowerPoint User and Permission Management. Nah, di sini saya menggunakan Linux dari OpenEULAR. Pertama-tama untuk eh, pertama-tama saya akan mencoba. Nah, untuk pertama-tama itu adalah di sini untuk mencoba komen-komen yang ada di materi PPT di sini dan berusaha menjelaskannya. Dan saya akan berusaha untuk menjelaskannya. Nah, pertama-tama saya login dulu. Nah, di situ di sini untuk distinguishing user type. Membedakan tipe user. Nah, di sini penjelasannya yaitu kamu bisa menentukan untuk user itu apakah user itu super user, common user, atau virtual user dengan cara melihat UID-nya. Nah, pertama-tama menggunakan command run the ID. Option berarti optionnya ini ada user, name, atau real. Kalau user displays only a valid UID, kalau name displays a name instead of number of UGG, kalau real displays a real ID instead of valid ID for UGG. Kalau misalnya UID-nya 0, berarti dia itu super user atau enggak atau root user. Nah, kalau misalnya UID-nya dari 1000 sampai 60.000, berarti itu common user. Nah, kalau misalnya UID-nya dari 1 sampai 999, 999, berarti dia itu virtual user atau enggak system user. Nah, di sini saya akan langsung mencoba karena username saya tadi Laupi, berarti di sini saya akan mencoba memakai sudo id user lau
Kenapa harus pakai sudo? Karena ibaratnya itu apa ya, sudo tuh kayak mempunyai akses lebih terhadap komen-komen yang ada di OpenWR ini, ke virtual Linux ini. Nah, setelah memasukkan username-nya tadi, kita harus memasukkan password-nya. Oh, saya salah menggunakan komennya. Ya, harusnya nah, di sini saya akan langsung saja mencoba ID, lalu menggunakan optionnya yaitu U, dan nama username-nya. Di sini berarti valid UID saya adalah 1000. Berarti common user, saya termasuk ke dalam common user. Lalu saya akan coba untuk nlogp. Nah, berarti di sini saya tidak bisa ngeprint hanya nama atau ID yang real di default format. Coba saya pakai sudo. Lalu yang selanjutnya untuk ID add nama.
Nah, sebenarnya untuk, display name-nya kita harus menggunakan ID now. Nah, maka akan keluar username saya yang tadi itu lauk. Nah, selanjutnya untuk user management comment. Nah, di sini on Linux, if common user has an account containing information such as username, password, and home directory. In addition, there are some special user created by the system. The most important user has the administrator account and is the super user root by default. Di Linux, setiap common user punya akun yang mempunyai informasi seperti username, password, dan home directory. In addition, untuk tambahan ada special user yang dibuat oleh sistem. Yang paling penting user punya administrator akun dan super user root by default. User can run commands to create, modify, and delete user file as well as changing passwords. Nah, user bisa memerintahkan commands untuk membuat, mengubah, dan menghapus user file-file user dan juga mengganti password. Nah, di sini kita akan mencoba untuk creating a user, membuat user. The user add command is used to create a user account and save it in the etc password file. Syntax user add option username. Sama seperti tadi, ada optionnya di sini. Dan saya akan mencoba satu persatu. Untuk untuk komen user add itu dibuat untuk membuat akun user dan menyimpannya di etc password file. User add to now coba. User add
Lalu di sini saya akan mencoba membuat user baru. Lalu saya akan mencoba ini create a user name user. Saya akan mencoba membuat username user. Lalu add ini tidak. Ini saya akan mencoba add the add add user. Lalu mengecek apakah ada di sini tadi, karena tadi saya sudah mencoba membuat untuk usernya Android dan user di sini ada di bawah. Nah, setelah ada, saya akan langsung mencoba mengubah user, modify user name user. Send the ID comment to view the user UID before modification. Nah, terus ID user. Nah, di sini kita akan mengubah UID UID user. Di sini UID-nya 102. Saya akan mencoba untuk mengubahnya ke 103 seperti perintah dari PPT ini. User mode. Nah, lalu kita cek lagi apakah sudah terubah atau belum. Sudah terubah UID-nya di sini menjadi 1003. Lalu deleting a user. Di sini kita akan mencoba untuk delete a test user. Kita akan mencoba view lagi.
Terlihat di bawah masih ada berarti. Lalu run the user del user. Di user del user untuk ngedelete test user. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini terlihat di bawah sudah tidak ada ya. Di bawah ano yang tadi tidak ada user. Lalu selanjutnya changing a user password. Lalu pertama-tama kita akan ngeran etc shadow untuk mengecek user passwordnya sebelum diganti. The outputnya nanti dia akan memperlihatkan password yang tidak diset dan bakal dilihatinnya tanda seru. Password user nah di sini kan kelihatan di sini tanda seru semuanya untuk user yang Anoy tadi ya di sini. Lalu selanjutnya kita akan mengganti password usernya yang tadi. Nah, ini membuat password baru. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti harus ada 1, 2, 3, 4, 6. Oh, harus ditulis lagi passwordnya. Nah, sekarang terlihat password authentication tokens updated successful. Berarti sudah terganti. Lalu selanjutnya, nah di sini user
tentang user group. User group adalah logical set of user with the same feature. This user is one group can have the same permission which facilitates management. Jadi satu grup tuh bisa mempunyai permissions atau akses atau apa ya untuk memfasilitasi manajemen. Setiap user mempunyai grup yang private. Semua user yang di grup yang sama bisa bisa kayak meng-share file-filenya di grup. Dan setiap grup diisi dengan grup unik, grup ID yang unik. Nah, grup ID itu sama aja kayak UID yang mempunyai identifier yang unik untuk sebuah grup di sistem. Ketika akun ditambahkan, sebuah grup dengan nama yang sama sebagai user dibuat secara default. UID dan GID-nya sama. UID 0 itu assigned to the super user and GID 0 is assigned to user group that has the super user. That is the root user group. Berarti yang di dalamnya tuh ada super user di grupnya. Kalau misalnya GID-nya 0. The system reserve some small GID for virtual user, also called system user. Lalu di sini saya akan langsung mencoba aja untuk membuat grupnya. Pertama-tama yaitu grup add user group. Nah, setelah tertambah kita cek dulu apakah komen yang tadi sudah benar dan grupnya sudah terbuat. Grupnya di sini 1002. Nah, user grupnya di sini sudah terbuat dengan GID 1002. Nah, di sini mengubah grup. Untuk mengubah grup, kita menggunakan ID user. Nah, kita melihat ID user group. Kita langsung saja, di sini kan tadi udah kelihatan nih, di sini ada 102. Mencoba group mode. Oke, 1006
user group mode G16. Nah, lalu kita akan menjalankan lagi untuk mengecek apakah ID-nya sudah berubah. Nah, di sini terlihat di bagian paling bawah ada user group dengan ID-nya yaitu 1006 yang tadinya 1002. Nah, di sini kita akan mencoba selanjutnya untuk mencoba menghapus grup grup del user group. Lalu kita cek lagi apakah sudah terhapus dan sudah tidak ada di bawah user Anoy tadi. Associating a user with a group. Lalu kita akan langsung mencoba untuk untuk menambahkan user ke user group. Berarti kita harus membuat lagi untuk grup usernya sebelum menambahkan user ke dalam grupnya. Lalu di sini kita akan mencoba mengetes untuk nge-add user ke grup user tadi. Nah, sudah
keluar outputnya yaitu adding user Anoy to group user group. Nah, setelah itu kita akan nge-run command group user yang akan menampilkan output user yang udah ditambahin tadi. Nah, group Anoy user group. Setelah itu lalu di Open Euler Directory ada dua tipe file yang related atau berhubungan dengan user information management. Nah, yang etc password itu untuk user akun informasi file dan untuk shadow itu yaitu encrypted user akun information file, sama kayak tadi tapi yang terenkripsi atau enggak yang terkunci, yang private lah. Lalu biasanya yang untuk komen yang etc password ini dia nge-save file informasi tentang user di sistem. Lalu kalau untuk TC Shadow ini untuk menyimpan data password user di sistemnya. Semua user bisa membaca etc password file yang berarti bisa membuat passwordnya tersebar gitu atau terlihat. Nah, maka informasi itu dipisahkan dari etc password file dan dimasukkan ke etc shadow file. Nah, untuk file yang berhubungan dengan etc password ada username, lalu password yang terenkripsi, yang berarti di sini diperlihatkannya hanya X, dan untuk detail tentang passwordnya bisa dilihat di etc shadow tadi. Lalu bisa melihat UID, GID, lalu remarks, home directory, dan default cell. Nah, di sini untuk etc shadow file hanya super user atau root yang bisa mempunyai akses untuk ke etc shadow file, yang berarti membutuhkan user password security. Sebuah password dilindungi oleh etc shadow itu dilihatkan sebagai X in user record. Kalau misalnya di etc password tuh dilihatinnya passwordnya tuh sebagai X. Nah, kalau misalnya di etc shadow file setiap baris setiap baris yang terekam juga mengindikasi sebuah user dan dipisahkan oleh 9 kolom.
kita akan coba untuk shadow filenya. Nah, di sini terlihat untuk passwordnya yang tidak akan terlihat, yang dipisahkan oleh 9 kolom. Biru, tanda seru, kosong, lalu 999, 7000. Sama seperti ini. Nah, yang 999 itu password validity period. Lalu di sini ada waktu modifikasinya, terakhir kapan. Yang di sini itu nggak ada, berarti nggak pernah dimodifikasi. Lalu encrypted password yang tanda serunya. Nah, selanjutnya, untuk etc shadow filenya yang berhubungan dengan parameternya, yaitu ada username, ada password yang terenkripsi, waktu apa ya, waktu password yang terakhir diganti, uh, minimal modifikasi minimal, modifikasi interval minimal. Nah, di sini di fieldnya di setting 0 dan passwordnya bisa diganti kapan saja. Lalu validity period of password, number of days to notify user before they need to change their password. Jadi kalau misalnya dia passwordnya akan expire, akan ada warning message yang keluar untuk user untuk mengganti passwordnya. Nah, terus bisa memperlihatkan user expiration date, yang berarti bisa memperlihatkan password yang kapan expire password, kapan passwordnya expire. Lalu lalu penjelasan tentang etc group file. Di sini setiap grup itu dipisahkan oleh 9 kolon. Yang pertama untuk user group name-nya, kalau di sini berarti user group tadi, terus lalu user group password, GID-nya, lalu user list in a group. Nah, di etc group file ini ada nama grup, passwordnya, GID-nya, dan list user yang ada di user groupnya. Lalu etc group shadow, di sini isinya ada user group, password group, user group yang punya administrator, yang punya administrasi, yang bisa mengadministrasi, lalu user tambahan untuk user groupnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika nah, mungkin itu saja yang bisa saya Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.